berjalan dengan kedua apa ya Mas? Pokoknya ada dua gitu Pak, dua negosiasi gitu. Ada dua negosiasi yang saling berjalan bersamaan kalau menurut saya. Baik. Jadi dua negosiasi ini akan mencakup sebuah kesetujuan antara satu pihak yang lain dengan pihak yang lain. Jadi ada dua Ya. negosiator gitulah. Nah, Pak kurang lebih begitu. ya, baik itu benar ya tadi yang Mas Supandia. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti saya sebelum jelaskan kira-kira ada gambaran. Meskipun ya nggak 100% tapi udah benar tuh arahnya tuh Pandia ya. Berbicara tadi dari kata multi berarti apa namanya? Kita berbicara tidak satu arah komunikasi. Tadi Pandi udah bagus ya penjelasannya. Nanti baru saya akan jelaskan ya. Tadi udah benar ya. Nah, itu nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini saya besarkan ya. Nah, ini ya tadi menyambung dari yang Pandi katakan gitu ya. Dia udah sedikit apa namanya meskipun nggak 100% tapi kira-kira udah arahnya udah benar gitu ya. Kita bicara tentang negosiasi berarti yang terjadi lebih dari dua pihak gitu ya. Bekerja sama untuk saling tujuannya tetap satu atau tujuan bersama secara kolektif. Nah, itu gitu ya. Kira-kira tinggal menambahkan itu Pandia ya. Nah, tadi udah ada sedikit gambaran tentang yang akan kita bahas materi hari ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya nih ya. Contohnya misalkan ya tentu saja misalkan ada misalkan anak kos nih ya, kalau misalkan saya ambil contohnya gitu ya. Anak kos ini dia mempunyai suatu apa namanya kesepakatan iuran ya, tujuannya untuk apa misalkan ya. Kemudian dari hasil diskusi mereka ya, dia misalkan ingin membelikan TV gitu ya, untuk membeli TV karena selama 1 tahun tidak ada TV misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian tentu kan mereka itu tidak berbeda apa namanya persepsi ataupun tujuan untuk untuk apa namanya ya, untuk kegunaan uang tersebut gitu ya. Nah, misalkan dia di sini Ririn ingin menjual TV ya, kemudian Rani ingin membeli yang lebih murah gitu ya, karena misalkan uang-uang sudah terkumpul dan sisanya dibelikan apa yang perlu. Kemudian Nur di sini membeli TV yang model lebih baik lagi untuk misalkan untuk game dia. Itu kan artinya berbeda-beda kepentingan ya. Nah, dari sini nanti akan tercipta lah itu yang tadi disebut kita multiparty negosiasi. Atau misalkan kalau misalkan dalam suatu kita temukan gitu ya, dalam keseharian ataupun yang biasa ditemui dalam bisnis misalkan itu tentang apa tanah ataupun ada tanah gitu ya yang akan disewakan oleh perusahaan kemudian ataupun pengembang gitu. Tapi kemudian tanah tersebut misalkan apa namanya ada berbagai kepentingan lain gitu ya untuk perusahaan apa hotel ataukah supermarket gitu. Nah, di sisi lain pemerintah dia ingin eh, tanah tersebut menggunakan ya tadi kepentingan umum, apakah untuk nanti kantor pelayanan masyarakat atau ke rumah sakit kan berbeda-beda. Bisa dipahami ya, itu contohnya dalam yang akan kita bahas negosiasi tentang multiparty ya. Jadi itu yang contoh-contoh dalam multiparty negosiasi. Nah, kemudian dalam model ataupun model multiparty ini bisa kita lihat di gambar ya. Sudah terbuka ya? Ini masih menurut Lewinsky juga ya. Jadi Lewinsky ini menggambar ya tadi misalkan A itu saling terkaitan dengan B, B pun saling terkaitan dengan D. Sebaliknya seperti itu ya. Ada namanya simbol yang saling keterkaitan. Jadi dua pihak itu artinya bekerja sama ya untuk tujuannya tetap satu untuk bersama juga kolektif ya. Kalau kita lihat sisi sebelah kiri ya itu jelas. Kemudian sebelah kanan. Jadi ada pihak-pihak luar juga yang memang saling terhubung dalam negosiasi multiparty ini gitu ya. Misalkan A dari pihak luar juga ada, misalkan lingkaran itu kita lihat ya mempengaruhi A, kemudian ke B juga ya. Ada saling keterhubungan. Itu kalau dari gambar model ini kita bisa tinggal menjelaskan, oh contohnya seperti ini gitu ya.
Nah, itu untuk penjelasan pengantar ya dalam negosiasi triparty ya. Oke, coba saya sambil kita sebelum apa namanya masuk ke slide selanjutnya ya. Kira-kira dari apa namanya kelas ini ada yang pernah punya apa namanya ya pengalaman seperti itu gitu ya. Boleh silakan di-share atau diceritakan jika ada yang memang pernah melakukan negosiasi multiparty seperti itu ya. Ada? Siapa yang pernah? Ratu gimana Ratu? Atau belum? Atau baru dengar? Mana Ratu ya? Ada yang sudah pernah mengalami hal-hal seperti tadi yang saya jelaskan tentang multiparty negosiasi? Neng, mana Neng? Hadir, Pak. Neng pernah coba gimana ceritakan Neng? Gimana atau belum? Pernah Belum mengalami? sih, Pak. Belum ya? Belum. Oke, baik. Tapi saya kira apa namanya bisa dipahami ya tentang itu tadi ya. Karena memang ini apa namanya bicara ini nanti akan biasanya sudah melakukan bisnis dan pekerjaan apa perusahaan tertentu gitu ya. Atau biasanya juga kebanyakan ya yang pengalaman seperti itu ya yang terlibat itu memang dalam hal apa gitu ya. Soal negosiasi apa gitu ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut, bagaimana untuk menangani tadi yang tahap-tahapan apa yang akan kita jelaskan dalam multiparty ini ya. Tadi ada pre-negosiasi ya. Apa itu pre-negosiasi? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi ada tahapan pre-negosiasi, kemudian tahapan negosiasi normal dan tentu ada persetujuan ya. Nah, kita masuk ke pre-negosiasi ya. Saya besarkan. Sudah terbaca ya. Ya, ini ya. Jadi ada tahapan dalam pre-negosiasi itu biasanya memang beberapa pihak tentunya yang terkait itu akan bicara secara informal ya. Mereka akan membahas permasalahan yang sedang mereka apa namanya itu yang sedang mereka diskusikan lah kira-kira seperti itu ya. Tentu ada partisipan ya. Apa itu partisipan ya seperti kita ini yang tergabung hari ini misalkan ada 21 partisipan di Zoom ya. Itu ya yang terbaca di Zoom seperti itu ya. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang tentunya kan. Partisipannya yang terbaca sistem seperti itu. Jadi saling apa namanya? Semua saling terpantau ya. Nggak mungkin itu kalau misalnya partisipan ada yang lebih kurang mungkin bisa. Tapi kalau partisipan ini kan nanti akan terbaca di dalam ruangan itu ya. Jadi pihak-pihak yang saling menyetujui ataupun yang saling akan bernegosiasi dan akan diundang dalam bicara itu nanti terreport gitu ya. Itu tentang partisipan. Gitu ya. Kemudian ada tahapan koalisi. Nah, ini mungkin pernah dengar ya. Koalisi pernah dengar biasanya dalam kalau era-era menjelang apa namanya itu? Saya lupa. Misalkan pemilu ya, pernah dengar ya pemilu. Gimana suatu partai A dengan partai B, partai C ya akan mengusung tujuannya calonnya sama gitu ya. Siapa yang akan bekerja sama untuk tujuan bersama gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan koalisi. Sama juga dalam tahapan pre-negosiasi ya. Kemudian ada peran kelompok anggota gitu ya. Nah, ini tentu saling anggota itu kan ada ketua nanti ya. Peran-perannya itu ada mediator ataupun yang sebagai pencatat juga ada dan sebagainya itu ya, sekretaris dan semacamnya ya. Itu yang dimaksud dengan peran kelompok nanti dia akan tuh apa namanya berperan misalkan apa yang perlu menjadi perhatian dalam negosiasi tersebut gitu ya. Nah, itu nanti bisa saling ketemu tujuannya apa yang akan apa menjadi permasalahan dalam negosiasi yang multiparty ini gitu ya. Nah, kemudian ada selanjutnya tahapan dalam pembiayaan dan konsekuensi ya. Jadi kalau biayanya juga harus setujui apakah besar, apakah sedang ataukah sedang aja gitu. Kita tentu ada kalau misalkan yang tadi bicara tanah tentu biayanya jutaan gitu ya. Dan tentu ada konsekuensinya kan. Apakah disetujui ataukah tidak disetujui ya pasti ada ya dalam tahapan-tahapan yang biasanya di levelnya
levelnya lumayan kita tinggi lah ya, seperti itu. Kemudian ada memahami isu dan agenda ya, isu apa dan agenda apa yang menjadi pembicaraan dalam tahapan bernegosiasi multiparty ya. Baik, saya kira cukup jelas ya. Selanjutnya ada pranegosiasi ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke negosiasi itu terjadi, tentu ada pertemuan kan. Nggak mungkin kita langsung menyepakati hal tanpa ada pertemuan seperti itu ya. Nah, nanti akan saling memutuskan tuh siapa yang berperan dalam menyetujui kesepakatan dalam negosiasi multiparty ya. Kemudian tadi ada juga penjajakan koalisi ya. Saya kira itu ya untuk bab tentang multiparty negosiasi ya. Jadi ada tahapan para negosiasi. Kemudian nanti baru kita masuk ke selanjutnya, tahapan selanjutnya ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan, saya kasih waktu. Silakan yang ingin bicara.